Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat ya. Kali ini masih bareng gue Krisna Boboy dalam Dongeng Sebelum Tidur. Dimana kali ini gue bakal membahas kisah-kisah yang sangat menarik yang bakal gue ceritakan pada kalian semua. Dan di video kali ini gue bakal menceritakan tentang seorang wanita cantik yang harus merelakan wajahnya menjadi rusak. Kok bisa sih? Nah, tanpa banyak lama, yuk langsung aja kita ke cerita. Jadi, kisah ini dialami oleh seorang wanita cantik. Dia bernama Ameneh Bahrame. Wanita ini lahir pada tahun 1978 dan berkeluarga negaraan Iran. Dan kisah ini pun dimulai pada suatu siang, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2004. Usai bekerja di sebuah perusahaan teknis medis di kawasan Tehran, saat itu Ameneh sedang bersiap untuk pulang ke rumahnya. Ketika Ameneh sedang berjalan menuju tempat pemberhentian bus, tiba-tiba dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Ia pun menyadari bahwa seseorang itu adalah seorang pria. Dia bernama Majid Muhafedi. Siapakah dia? Ternyata Majid ini adalah teman sekelas Ameneh di sebuah universitas. Usianya pun 5 tahun lebih muda dari Ameneh. Ternyata Ameneh tidak senang dengan cara Majid yang terus mengikutinya. Hal tersebut membuat Ameneh tidak nyaman dan berusaha untuk menghindari pria tersebut. Tetapi Majid masih saja terus mengikuti Ameneh, dan dengan cepat pria itu langsung melemparkan air keras dari sebuah wadah berwarna merah ke wajahnya Ameneh. Dan seketika Ameneh yang cantik itu pun langsung mengerang kesakitan. Dia merasakan ada sensasi terbakar dari wajahnya. Ameneh pun berteriak dengan keras dan berharap ada yang menolongnya. Sayangnya, pada saat itu orang-orang di sekitar sana tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara untuk melakukan pertolongan pertama. Setelah beberapa saat, akhirnya Ameneh pun berhasil dibawa ke sebuah rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata tidak ada seorang petugas medis ketika itu. Mendapati hal tersebut, kemudian Ameneh pun kembali dibawa ke rumah sakit yang kedua. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi Ameneh tidak langsung ditangani. Dia harus menunggu dengan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 jam. Parah kan? Orang yang seharusnya mendapatkan segera pertolongan malah disuruh menunggu dengan waktu yang cukup lama. Menurut gue sih waktunya sangat lama, kalau 5 jam. Dan akhirnya Ameneh pun berhasil diperiksa dan ditangani oleh dokter spesialis mata. Cairan asam yang dilemparkan kepada Ameneh telah menyebabkan wajahnya menjadi rusak berat, dan dia pun harus kehilangan salah satu matanya dan mengalami kebutaan. Tentu, dengan kenyataan ini Ameneh butuh perawatan yang sangat serius. Lalu, apa sih yang melatar belakangi Majid untuk melakukan hal yang keji ini kepada Ameneh? Bukankah mereka berdua ini saling mengenal? Ternyata Majid melakukan hal tersebut karena ia telah sakit hati kepada Ameneh yang telah menolak cintanya. Dan berdasarkan penuturan Ameneh, ini bukan kali pertama Majid mengganggunya. Jauh sebelum itu, Majid juga pernah melakukan tindakan pelecehan karena ia menolak menikah dengan Majid. 2 hari sebelum kejadian, Majid bahkan mengancam Ameneh bahwa ia akan menghancurkan hidupnya. Dan Majid pun mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu agar Ameneh tidak bisa menikah dengan orang lain kecuali dengan dirinya. Dan sebelum serangan terjadi,
Ternyata Ameneh pernah melaporkan tindakan Majid itu kepada kepolisian. Namun, karena Majid tidak melakukan kontak fisik kepada Ameneh, pihak kepolisian pun beranggapan bahwa mereka tidak bisa memproses laporan dari Ameneh tersebut. Akibatnya, Majid pun sangat leluasa untuk mengganggu Ameneh. Tindakan tersebut semakin menjadi-jadi. Ketika Ameneh memberitahu kepada Majid bahwa dia akan menikah dengan pria lain dan memohon kepada Majid agar segera melupakan dirinya. Pada saat itulah, Majid yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak bisa hidup dengan Ameneh, mulai melakukan dan merencanakan untuk menyiram air keras kepada Ameneh agar wajah Ameneh rusak dan kecantikannya pun akan segera hilang. Gila kan? Dan dengan apa yang menimpa Ameneh ini telah membuat heboh pemberitaan media di Iran. Bahkan Presiden Khatami memberikan dukungannya untuk meringankan pembiayaan dari Ameneh. Saat menjalani perawatan, ia pun dibantu oleh pemerintah senilai 370 juta rupiah jika kita rupiahkan. Sejak kejadian tersebut, Ameneh pun harus melakukan 17 kali operasi, dan salah satunya dilakukan di Barcelona di negara Spanyol. Awalnya, semua berjalan dengan lancar. Namun, setelah pemilu Iran di tahun 2005, keadaan Ameneh semakin memburuk. Bergesernya kepemimpinan Khatami yang akan digantikan oleh Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden yang terpilih ketika itu telah berpengaruh besar kepada keadaan finansial Ameneh untuk melakukan perawatan. Dukungan yang sangat minim telah membuat Ameneh menjadi sangat miskin, dan ia pun harus hidup sendirian di negeri orang. Bahkan, Ameneh sempat dibawa ke tempat penampungan tunawisma karena minimnya uang yang ia miliki pada saat itu. Dan sebenarnya, saat serangan yang terjadi kepada Ameneh, Majid ini telah menyerahkan diri kepada kepolisian. Semula, hakim menginginkan agar si pelaku ini dihukum mati. Tetapi, Ameneh menginginkan hukuman kisos yang telah ditetapkan dalam hukum syariat Islam dan berdasarkan hukum retribusi pada tahun 1982 yang berlaku di Iran. Melalui hukum ini, Ameneh ingin agar mata diganti juga dengan mata, sehingga pelaku juga akan mengalami kebutaan seperti apa yang ia rasakan saat ini. Terlebih lagi, saat di pengadilan, Majid mengaku bahwa dia memutuskan untuk menyiramkan air keras kepada Ameneh agar suami Ameneh meninggalkannya, dan Majid pun bisa memiliki Ameneh untuk sepenuhnya. Namun, pada saat itu Ameneh sempat terkendala oleh aturan di Iran. Berdasarkan hukum di Iran, wanita hanya memiliki setengah suara saat menuntut di pengadilan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain, jika seorang wanita menyampaikan tuntutannya di pengadilan, beratnya hanya setengah dari berat satu orang laki-laki. Oleh karena itu, meskipun Ameneh telah berupaya keras dalam menuntut Majid agar kedua matanya bisa dibutakan, sama seperti yang ia alami, hakim tidak bisa mengabulkannya begitu saja. Berdasarkan hukuman tersebut, awalnya hakim hanya bisa memvonis untuk membutakan salah satu matanya saja. Namun, berkat lobi-lobi yang dilakukan oleh Ameneh, akhirnya tuntutannya pun bisa dikabulkan. Dan pada bulan November tahun 2008, pengadilan Teheran menyetujui tuntutan Ameneh agar bisa membutakan kedua mata Majid. Meski tampak menggembirakan bagi Ameneh, keputusan ini telah menimbulkan kecaman dari internasional karena hukuman ini dianggap sangat tidak manusiawi. Akibatnya, pelaksanaan hukuman pun harus ditunda hingga bulan Juli tahun 2011. Begitu waktunya tiba, Ameneh dan keluarganya berkunjung ke rumah sakit tempat Majid berada untuk membutakan kedua mata Majid. Namun, bukannya kata maaf atau penyesalan yang diucapkan oleh Majid. Setibanya di sana, Ameneh malah diserang dengan kata-kata kasar oleh Majid. Ketika itu, Majid merasa terkejut
karena petugas rumah sakit telah mempersiapkannya untuk dibius di atas tempat tidur. Lantaran kehilangan penglihatannya, Ameneh pun tidak bisa meneteskan air keras itu sendirian kepada Majid. Oleh karena itulah, Ameneh pun meminta bantuan kepada adik laki-lakinya, dan adik laki-lakinya pun setuju. Ketika seorang petugas menghitung mundur, detik-detik terakhir sebelum dilaksanakannya hukum qisas secara mundur, tiba-tiba saja Ameneh berubah pikiran. Ia memaafkan Majid karena ia merasa tidak sanggup untuk membalaskan perbuatannya ini. Ketika itu, semua orang yang ada di ruangan merasa terkejut. Bahkan, Majid pun sangat terkejut pada waktu itu. Seketika, ia pun langsung berlutut di kaki Ameneh dan berterima kasih kepada Ameneh. Namun, Ameneh mengatakan kepadanya untuk pergi dan jangan pernah memanggil lagi namanya seumur hidupnya. Ameneh menyatakan bahwa ada 2 orang yang pernah menolongnya yang menjadi alasan kenapa ia merubah pikirannya. Mereka adalah seorang dokter di sebuah klinik di Spanyol dan Amir Saburi, seorang pria Iran yang telah membantunya untuk mendapatkan perawatan medis. Saburi ini bahkan sempat mengatakan kepada Ameneh agar memaafkan Majid untuk bisa membuktikan kepada orang-orang di dunia bahwa orang-orang Iran itu sangat baik dan punya sikap saling memaafkan. Keputusan Ameneh dalam memaafkan Majid pun telah disambut dengan hangat oleh seluruh masyarakat Iran, dan dalam waktu beberapa bulan mereka membuat sebuah patung yang telah dipajang di sebuah pameran di kota Tehran. Dan ketika Majid tidak bisa dibutakan, bukan berarti dia bebas dari hukuman. Sebagai gantinya, dia pun harus dihukum penjara, dan keluarganya pun wajib untuk membayar uang kompensasi kepada Ameneh untuk melakukan perawatan. Namun, sangat disayangkan, pada tahun 2014 justru Majid malah dibebaskan dari penjara, dan uang kompensasi yang mestinya dibayarkan kepada Ameneh telah dilupakan begitu saja. Dan pada titik inilah Ameneh merasa telah dihianati. Ameneh merasa bahwa dia tidak mendapatkan keadilan dengan musibah yang harus dia tanggung seumur hidupnya, yaitu harus mengalami kebutaan dan menjadi cacat seumur hidup. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kisah ini menarik? Jika kalian suka, kalian boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk ambil hikmahnya dari kisah ini. Oke lah kawan-kawan, itu dulu saja video gua kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.